Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada subuh pagi ini kajian rutin hari Selasa, yaitu kajian kitab Tauhid yang nanti di Selasa terakhir diseling dengan kajian tafsir Al-Quran. Itu kita mulai lagi di pertengahan Syawal ini, ya, tepatnya hari ini tanggal 16 sebenarnya. Jadi sudah lewat, tengah bulannya sudah lewat, ya. Tapi kita juga baru mulai lagi, itu juga semoga menjadi tanda amal kita diterima. Nah, ya, kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan kalian. Itu maksudnya. Kalau amal Ramadan kita diterima, maka hasil-hasil yang diharapkan dari ibadah Ramadan bisa kita raih. Yang pertama adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya diterima, itu akan mendapat ampunan dari dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, la'allakum tattaqun. Orang yang ibadah Ramadannya diterima itu akan menjadi orang yang lebih bertakwa, ya, makin bertakwa, ya, karena la'allakum tattaqun di sana bukan berarti sebelumnya tidak bertakwa, ya, tetapi mendapat peningkatan dari ketakwaan yang sudah dipunyai sebelumnya. Oleh karena itu ini jadi satu indikator apakah betul amal Ramadan kita diterima. Nah, ketika kita Sya'ban sebelum Ramadan mungkin kurang dermawan, sekarang jadi makin berehan, ya. Ketika sebelum Ramadan kita kurang dekat dengan Al-Quran, sekarang jadi cinta Al-Quran. Nah, tadi tawaran dari DKM ini luar biasa. Kalau kita betul cinta Al-Quran, maka kita harus pengen lebih bagus lagi baca Qurannya, kan gitu. Jadi mudah-mudahan tadi ada yang bersedia mengajari tahsin bisa disambut dengan baik, ya. Kemudian kalau sebelumnya mungkin kita jarang sholat malam, karena sebulan Ramadan ini kita terus menerus 30 malam sholat malam, maka paling tidak setelah 16 hari di bulan Syawal ini kudu pernah, ya, namanya witir acan mah gitu kan. Jadi harus pernah. Kemudian saum juga demikian, saum yang 30 hari itu harus memotivasi kita untuk saum sunat, ya. Kalau sudah 16 hari Syawal belum saum sapoe-poe acan, itu juga kita harus takut amal kita tidak diterima, ya. Jadi ini kata Imam Ibnu Rajab, balasan dari satu ketaatan adalah ketaatan berikutnya jika ketaatan itu diterima. Tapi suatu ketaatan itu tidak diterima jika setelah berbuat taat malah diikuti dengan maksiat. Dan ini terjadi. Sebulan Ramadan menahan diri, satu Syawal seperti kuda lepas di gedogan, ya. Bahkan sudah diniatkan, mungkin pokoknya lamun Syawal mah aing bebas rekil. Nah gitu. Meniatkan maksiat sebelum Syawal itu tanda bahwa amalnya tidak diterima, ya. Tapi kalau mampu beramal kembali setelah beramal ketaatan, maka itu tanda ibadahnya diterima. Fa idza faragta fansob wa ila rabbika fargob. Kalau kamu sudah selesai melakukan satu kebaikan, bersiap-siaplah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Namun berharaplah hanya kepada Allah semata. Itu tadi, berharap dengan dimudahkannya kita melakukan amal kebaikan berikutnya, berarti amal sebelumnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kajian atau pengajian ini merupakan amal kebaikan, ya. Liburnya udah cukup lama, tapi sebulan Ramadan kemarin pasti banyak kita dengar kajian-kajian, kan gitu, ya. Dengan dimulai lagi, mudah-mudahan jadi satu tanda amal kita diterima. Baik, di bukunya
Pak Bambang barangkali ingat tentang apa terakhir? Ini pembahasan sebentar, kemarin itu kan tentang hal-hal yang mengurangi tauhid dan bisa menghilangkan tauhid ya. Jadi ini adalah pembahasan yang sebenarnya yang paling ujung tuh yang ada tandanya. Coba dicek dulu. Biasanya saya ngambil yang paling ujung yang ada tandanya. Udah diacak juga ya. Karena udah cukup lama ya kita meninggalkan atau berhenti dari kajian. Oh iya, kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasul. Ya ini sudah yang betul ini. Nah, jadi kita telah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ya, sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, bahwa manusia itu pasti terbagi 3 macam manusia. Yang pertama adalah mukminin muttaqin ya. Dari kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang kedua adalah kafirin musyrikin ya, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yang ketiga adalah munafikin ya. Munafikin orang-orang yang berpura-pura Islam padahal hatinya kafir ya, hatinya benci kepada Islam, benci kepada Al-Quran, benci kepada Sunnah. Nah itulah munafikin. Ini kalau menurut Al-Quran ya. Tapi kalau di Indonesia ada golongan keempat, yaitu golongan katifin ya. Katifin itu ya cukup KTP aja Islamnya ya. Tapi katifin ini ya kalau nggak masuk munafikin ya kafirin juga gitu ya. Ini jadi yang betul ada 3 pembagian: mukminin, muttaqin, kemudian kafirin, musyrikin, dan juga munafikin atau orang-orang yang berpura-pura beriman padahal tidak beriman. Nah demikian pula dalam ayat tentang keharusan meneladani Rasulullah SAW itu dilanjutkan dengan pembagian 3 kelompok manusia ya. Saya bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, wahai orang-orang yang beriman ya, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi sifat orang yang meneladani Rasulullah SAW adalah beriman dengan mengharap rahmat dari Allah dan mempersiapkan diri untuk hari kiamat serta banyak berzikir, banyak ingat Allah. Dan ini berlaku terbalik ya. Jadi kalau kita tidak meneladani Rasul, kalau kita tidak berusaha memahami sunnah, tapi terus-menerus membela bid'ah-bid'ah ya, kurang belajar ayat dan hadis, tidak beramal agama sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi hanya sugan yang cenah, itu menunjukkan bahwa kita kurang berharap kepada Allah, kurang memperjuangkan akhirat, dan kurang mengingat Allah ya. Jadi Imam Ibnul Qayyim mengomentari perkataan Imam Syaqiq yang menyatakan bahwa orang itu terhalang dari taufik ya, terhalang dari mendapatkan amal yang sesuai dengan ridho Allah. Itu taufik, itu artinya kemampuan beramal atau kemampuan untuk bertakwa, dikarenakan terlalu cinta dunia, padahal dunia itu akan ditinggalkan, dunia itu lari darinya, lupa kepada akhirat, padahal akhirat itu mendekatinya ya, menghadapnya, dia pasti akan sampai kepada akhirat. Kemudian
dia bergaul dengan orang soleh tapi lupa untuk meneladaninya, hanya sekedar bangga saja, bangga punya kenalan orang yang soleh gitu kan. Dia belajar ilmu tapi lupa untuk mengamalkannya. Nah, itu juga merupakan penghalang dari seseorang mendapat taufik, yaitu yang disebut ilusi ilmu. Ya, ilusi ilmu itu karena merasa pernah belajar, karena pernah menyampaikan seolah-olah sudah mengamalkan. Belum ya, kita baru tahu ilmunya. Mengamalkan itu urusan lain ya. Urusan apakah kita dimudahkan oleh Allah untuk menerapkan ilmu tadi dalam kehidupan. Nah, penyebabnya adalah kurangnya berharap kepada Allah dan kurangnya takut kepada Allah. Kurang berharap dan kurang takut kepada Allah itu karena kurang yakin. Kurang yakin itu karena mata hatinya tumpul, ya, mata hatinya tidak bisa melihat ayat dan hadis sebagai satu kepastian. Ya, ilmu pasti itu ada dalam dalil. Ya, kalau dalil mengatakan begitu itu pasti benar. Kurangnya keyakinan itu berasal dari kerendahan jiwa, ya. Karena mata hatinya tumpul, jiwanya rendah, yaitu jiwanya hanya mengejar dunia, jiwanya hanya mengikuti hawa nafsu. Jiwanya menginginkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang dalam agama. Itu jiwa yang rendah namanya ya. Nah ini, oleh karena itu sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Berarti dua-duanya menjadi sifat orang beriman. Meneladani Rasulullah SAW dengan mengharap kepada Allah semata, tidak peduli soal komentar ataupun reaksi dari makhluk ya. Kemudian berharap akhirat, berarti tidak tercidun ya, tidak terlalu cinta dunia ya. Dan banyak mengingat Allah sehingga seluruh perkara kalau ada masalah kembalikannya kepada Allah dulu. Kita dapat musibah jangan lihat kejadiannya, tapi lihat bagaimana saya mendapat ampunan Allah dengan musibah ini, bagaimana saya memperbaiki ketaatanku sehingga Allah menolongku dari musibah ini. Disakiti oleh orang, didalimi oleh orang, tidak sibuk menyalahkan orang tersebut, tapi ya Allah, Engkau mengingatkanku dengan mendapatkan gangguan seperti ini, aku harus istighfar, aku harus bertobat, apa yang harus aku perbaiki. Nah kayak begitu. Jadi fokuslah pada memperbaiki urusan dengan Allah, bukan fokus pada masalah. Ini kunci bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa ya. Sehingga orang-orang yang berharap akhirat ini hidupnya tidak lagi takut kematian, justru mereka mengharapkan kematian yang indah, yang disebut apa? Husnul khotimah ya, husnul khotimah. Jadi di sini lanjutannya sifat orang beriman di dua ayat berikutnya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hada ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan ketika orang-orang beriman itu melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mau menghancurkan mereka, mau menumpas mereka karena keimanan mereka, mereka malah berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, yaitu dalam surat Al-Ankabut ya, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengaku kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka, maka dengan itu Allah benar-benar menerima buktinya atau mengetahui. Dalam hal ini bukan berarti Allah tidak tahu siapa yang akan lulus ujian, tapi Allah menuntut kita membuktikan diri sebagai orang beriman ya. Siapa yang benar keimanannya dan siapa yang berdusta ya, dengan adanya ujian. Maka di sini ketika mendapat gangguan karena keimanan kita, orang beriman mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu hanya menambah keimanan mereka dan keislaman mereka. Jadi makin diganggu orang, makin dicela karena kita berpegang teguh pada tauhid, berpegang teguh pada sunnah, berhukum kepada syariah. Itu tiga unsur ya. Asyhadu alla ilaha illallah berarti kita bertauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti kita beribadah sesuai sunnah,
dan berhukum kepada hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu 3 perkara bukti syahadat. Tauhid tidak musyrik, sunnah tidak bid'ah, syariat tidak maksiat. Nah gitu ya. Itu 3 perkara yang harus jadi proyek seumur hidup dan jangan pernah lepas dari hati kita. Ya gitu ya. Nah, sehingga ketika mereka mendapat gangguan dan harus berperang melawan musuh, ya, maka mereka membuktikan keimanannya dengan terbunuh di jalan Allah atau hidup mulia, ya. Ish kariman au mut syahidan istilahnya. Hiduplah mulia atau mati syahid. Jangan sampai hidup tapi terhina, jangan sampai hidup tapi kita menjual agama, ya gitu kan. Kemarin katanya heboh ada yang mengaku ustadz, lalu ada orang kafir ngasih 5 miliar pindah agama, ya. Ya ada itu di YouTube itu diviralkan. Tapi dia ngaku ustadz, padahal belum tentu ustadz juga, nggak mungkin lah ustadz 5 miliar pindah agama. Saya juga mikir dulu kalau dikasih 5 miliar pindah agama, maka kalau lebih nggak tahu, ya gitu salah. Ya. Tetap saja dunia dan seisinya ini hina, ya, dibanding dengan akhirat. Ya. Apalagi masuk neraka itu 1 detik di neraka saja itu bisa menghilangkan semua kenikmatan dunia. Kalau kita yakin, ya ini kan dasarnya adalah kalau lemah keyakinan itu gampang kita tergoda oleh dunia. Itu masalahnya ya. Oleh karena itu lanjutannya sifat orang beriman adalah minal mu'minin. Di antara orang-orang beriman rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Ada orang-orang yang telah jujur memenuhi menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, yaitu mereka telah mati syahid, berjuang di jalan Allah dan terbunuh di jalan Allah. Itulah orang yang jujur dalam janjinya kepada Allah. Wa minhum may yantadir. Tapi ada juga di antara mereka yang menunggu-nunggu. Jadi mereka faminhum man qada nahbahu, yaitu ada yang gugur di jalan Allah. Wa minhum may yantadir, ada yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila. Meskipun mereka menunggu-nunggu, mereka tidak pernah mengubah pendirian mereka. Saya ingin mati di atas la ilaha illallah, ya. Saya akan tetap berpegang teguh pada agama Allah, ya. Dan ini memang tidak harus berhadapan dengan perang secara langsung, karena perang zaman ini sudah perang medsos, sudah perang elektronik, sudah perang pemikiran, sudah perang tujuan dari, ya. Jadi kalau kita fokus saja tujuan kita akhirat, dunia hanya dijadikan alat untuk akhirat, maka semoga Allah mengampuni kekurangan kita dan menerima keimanan kita. Saya pernah cerita, ada seorang dokter, orang Batak ya, yang agamanya itu Advent asalnya, dinikahi oleh seorang Muslim. Akhirnya dia pindah agama dan menjadi Muslimah. Nah, tapi ketika dia sakit, itu digoda oleh saudara-saudaranya, udahlah kembali saja kepada agama kita gitu kan, disupport biayanya dan lain sebagainya. Tapi mertuanya, si ibunya suaminya mengatakan, kamu harus jaga terus tuh istri kamu, jangan sampai dipengaruhi lagi oleh saudara-saudaranya. Suaminya setia mendampingi, ya. Kemudian ibunya juga ikut mendampingi. Bahkan kalau tidak salah cerita adik iparnya, ya, jadi adiknya suaminya itu, Agin juga pernah nengok ya untuk menguatkan si dokter ini gitu ya, karena dirawatnya di Advent terus keluarga suaminya terus datang, bahkan pendeta didatangkan untuk mempengaruhi dia agar kembali kafir gitu. Akhirnya si dokter tadi, si perempuan yang sakit tadi mengatakan, udahlah Kak, jangan terus merayu-merayu saya ingin mati di atas agama suami saya, udah jangan ganggu lagi gitu kan. Akhirnya setelah ngomong begitu meninggal. Kalau kita kan mengatakan husnul khotimah itu kalau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau minimal mengucapkan apa? La ilaha illallah gitu kan. Itu baru. Tapi ini maknanya yang dipakai adalah maknanya, yaitu saya ingin mati di atas agama suami saya, sudah gitu kan. Nah, karena akhirnya dia meninggal, dikuburkanlah oleh keluarga suaminya. Beberapa tahun kemudian si kakak dan adiknya yang masih hidup datang kepada keluarga suaminya. Adik saya ini dikubur di Cibarunai, itu rasanya kami merasa kurang dihormati. Kami akan pindahkan ke kuburan yang mahal. Sekarang ada kuburan mahal di daerah mana tuh? Ya di banyak tempat lah, di Kerawang ya, di Kerawang tuh. Ya, terus udah gitu
Kata keluarga suaminya, ya kalaupun dipindahkan, kalian tahu kan adik kamu itu meninggal dalam keadaan muslimah, jadi tetap pindahkan ke kuburan muslim, ya, kuburan muslim di Firdaus atau apa namanya ya. Nah begitu digali kuburannya 10 tahun kemudian ini, ternyata kafannya aja tidak rusak, ya, tidak hancur sedikit pun kafannya. Jadi itu orang yang melihatnya langsung ya iri gitu, ingat gitu kan bahwa si wanita ini teguh berpegang pada Islam, sehingga oleh Allah ditunjukkan, ya, ditunjukkan dengan takdir ingin dipindahkan, kafannya aja tidak rusak. Jadi ya cukup di wadahan deui we gitu, tapi mereka memang biasa pakai peti ya gitu. Dan setelah itu dikuburkan secara Islam lagi di tempat yang lain. Padahal tidak harus sih memindahkan kuburan itu, tidak harus. Ini hanya ingin menunjukkan satu kejadian nyata bahwa orang kalau diterima keimanannya akan terlihat tanda-tandanya. Biasanya ketika meninggal itu dia kelihatan cerah, tersenyum, atau ada bau harum biasanya, kayak harum kesturi kayak begitu. Itu salah satu tanda husnul khotimah ya. Nah, jadi kita harus begitu ya, belajar akidah itu harus ingin mati dalam ketauhidan, mati dalam keteguhan memegang agama Islam ya. Nah inilah orang-orang beriman yang teguh memegang janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, tapi mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Lalu mengapa Allah berbuat itu? Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar imannya itu karena kebenarannya, karena kejujurannya. Dan Allah akan menyiksa orang munafik jika Allah menghendaki, yaitu jika dia tidak bertobat. Orang munafik itu tidak bertobat. Namun Allah bisa saja menerima tobat mereka jika Allah menghendaki. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sifat orang munafik, itu baina-baina ya, di antara akan kekal di neraka, bahkan akan mendapat siksaan yang paling rendah tempatnya ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di keraknya neraka, neraka yang paling bawah. Jadi diinjak oleh orang kafir, diinjak oleh orang musyrik ya, gitu ya. Itu orang munafik kalau munafiknya itu meles ya, munafiknya itu munafik i'tiqadi ya. Itu surat An-Nisa ayat 145. Kemudian Allah bisa mengampuni mereka jika mereka bertobat, jika mereka kembali kepada keimanan ya. Jika mereka tidak lagi mendukung orang kafir ya, tidak lagi mendukung orang musyrik ya. Makanya dulu di zaman di Jakarta ada masjid-masjid yang memasang spanduk, kami tidak akan menyolatkan jenazah orang munafik ya, berdasarkan surat At-Taubah ayat 84 ya. Siapa orang munafik itu? Yang milih Ahok katanya gitu. Jadi ada ibu-ibu lagi sakit lagi sakit, kemudian dia nyoblos, ketahuan oleh orang sekampungnya dia milih Ahok gitu kan. Nah terus ketika dia meninggal ya dia kemudian mau dibawa ke masjid, ditolak oleh masjidnya. Marah tuh keluarganya. Ya kalau kamu mau nyolatin boleh juga kan, nyolatin di rumah, tapi kami tidak mau terima jenazahnya gitu. Akhirnya terjadi polemik. Ustadz boleh nggak sih menolak orang yang ingin disolatin di masjid? Ya kalau DKM-nya memutuskan begitu, kita nggak boleh, istilahnya nggak boleh memaksa. Kenapa? Karena jangankan orang hidup, orang mati, orang hidup aja kadang-kadang suka ditolak ya. Misalnya saya ada masjid yang mengatakan Abu Yahya nggak boleh ceramah di sini karena keras gitu kan, itu kan orang hidup aja ditolak ya. Dan saya nggak boleh protes, ya terserah lah gitu kalau kamu nggak mau gitu kan. Ini contoh ya gitu. Jadi kalau ada masjid yang tegas, kami tidak mau menyolatkan orang ini. Kenapa? Dia nggak pernah sholat kok, ngapain disolatin di sini gitu kan. Jadi boleh itu kalau ada yang mau begitu ya. Tapi ya itu harus dengan dasar yang jelas ya. Kalau tadi dasarnya itu katanya, dasarnya waktu kemarin sakit ya kelihatan oleh orang banyak nyoblosnya orang kafir gitu kan. Ini contoh saja ya, contoh saja. Makanya munafik itu ada dua macam. Ada munafik yang diterima tobatnya kalau dia kelihatan berbalik kepada keislaman ya.
Tapi jangan lihat orang lain, jangan-jangan itu kita. Karena dulu kita jauh dari masjid, kita mungkin pernah meninggalkan sholat, tapi sekarang alhamdulillah bisa istiqomah. Jadi jangan melihat orang lain. Makanya lebih baik merasa kita butuh ampunan Allah ya, karena salah seorang gurunya Imam Syafi'i mengatakan, saya bertemu 30 orang sahabat Nabi, semuanya merasa diri mereka munafik ya. Semuanya merasa mereka takut tidak diterima imannya, padahal itu sahabat Nabi ya, apalagi kita ya gitu ya. Nah seperti itu, makanya ada kaidah al-mu'minu yajma'u bainal ihsani wal khaufi. Orang yang beriman itu akan menyatukan perbuatan baik, tapi di hatinya tetap merasa takut, takut tidak diterima, takut tidak diampuni. Makanya kelihatan waktu 1 Syawal. 1 Syawal itu kalau orang beriman mah bukan gembira saja, tapi ada sedihnya. Sedih karena belum maksimal di bulan Ramadan kemarin, sedih karena takut ada amalnya yang tidak diterima. Jadi jangan terlalu euforia ya. Tapi kalau orang munafik justru terpuasa oge bikin spanduk mari merayakan kemenangan, padahal terpuasa-puasa acan mana gitu kan. Banyak yang begitu itu sekarang yang sibuk mengatakan mari kita merayakan kemenangan segala macam teh. Mungkin ibadahnya mah nggak benar waktu Ramadan kayak gitu ya. Jadi kita harus bercampur antara cinta, takut dan harap ya, seperti itu. Selanjutnya waradallahu alladziina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira. Allah menghalau orang-orang kafir dalam keadaan penuh kejengkelan karena mereka juga tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, cukuplah Allah menolong untuk menyelamatkan orang-orang mukminin dalam peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah Maha kuat, Maha perkasa. Nah, ini dari ayat 21 sampai 25 juga mensifati keadaan manusia dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meneladani Rasul, yang siap membela agama Rasul, yang terus memenuhi janji untuk istiqomah dalam ketaatan. Itulah orang beriman. Ada juga yang pura-pura melihat keadaan, itulah orang munafik. Orang munafik bisa disiksa dan kekal di neraka, bisa juga diterima tobatnya, tapi dia tentu kedudukannya nanti di surga juga tidak akan sama dengan orang yang beriman, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi orang-orang Islam secara terang-terangan, baik perang yang bersifat fisik maupun bersifat omongan maupun bersifat program dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang kafir, orang musyrik itu dengan hartamu, dengan dirimu, dan juga dengan mulut-mulut kamu ya. Jadi kita perlu ini terus kita menyebarkan hal-hal yang bersumber dari ayat dan hadis. Jangan takut oleh omongan mereka. Kita posting dikit aja di grup WA, jangan membahas SARA ya di sini gitu. Enggak, ini mah grup orang-orang Islam. Kalau ada orang kafir pun hanya sedikit. Kalau mereka nggak mau baca pun nggak masalah ya, tinggal dihapus sendiri. Kenapa kita takut posting kayak gitu kan? Ya, kalau kita nggak boleh posting, mending keluar aja gitu kan. Ya nggak boleh posting yang baik daripada kita mendukung keburukan kan begitu ya. Nah, jadi kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW adalah bagian dari bukti keimanan, dan kita dilarang untuk bersikap gulu atau berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah disebutkan dalam surat Al-Ahzab juga ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadamu. Berselawat artinya, kalau selawat itu dari Allah berarti memberi rahmatnya ya, dan memberi penjagaan serta ampunannya. Kalau dari malaikat berarti malaikat itu mendoakan ya agar Nabi dirahmati, dijaga dan diampuni. Dan kalau dari orang-orang beriman, bersalawat itu berarti berdoa supaya beliau mendapat rahmat
dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat berkata, kami diharuskan bersolawat dan bersalam kepadamu. Kalau salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, gitu kan. Tapi sholawat bagaimana? Katakanlah seperti ini. Nah, lalu dianjurkan itu dibaca di akhir sholat, yaitu di tasyahud akhir, ya. Walaupun membaca di tasyahud awal dibolehkan juga, ya. Tapi Imam Ibnul Qayyim menyatakan biasanya tasyahud awal itu jauh lebih cepat dari tasyahud akhir. Kadang-kadang tidak baca sholawat pun tidak jadi masalah ketika tasyahud awal, gitu ya. Tapi kalau dibaca dibolehkan juga. Hanya anjuran membaca sholawat Ibrahimiyah, disebutnya sholawat Ibrahimiyah, itu di tasyahud akhir, ya, di tahiyat akhir. Tidak diperbolehkan mengambil waktu dan tata cara tertentu yang dikhususkan untuk memuji beliau kecuali dengan dasar dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti tadi. Jadi kalau yang khusus membaca sholawat yaitu di tasyahud akhir, kemudian bacaannya sudah tertentu. Lalu kita dianjurkan untuk banyak bersolawat di hari Jumat. Nah, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik kalau kita baca solawat, itu solawatnya nggak usah dibatasi, mau berapa kali pun di hari itu. Kemudian karena solawat yang sesuai sunnah adalah solawat yang dibaca di tasyahud akhir, jadi anjuran banyak bersolawat di hari Jumat itu artinya banyak sholat sunat, ya. Jadi kalau datang ke masjid jangan pas sebelum adzan, tapi datang jam 10 lalu sholat aja terus-terusan, pasti ada sholawatnya kan gitu. Jadi itu yang dimaksud banyak sholawat di hari Jumat sebenarnya, yaitu membanyakan sholat mutlak, atau ada juga yang menyebut itu sholat intidor, sholat menunggu imam, ya. Nunggu imam naik mimbar itu kita boleh sholat berapa rakaat pun, bahkan ketika matahari sudah di atas kepala, sudah menjelang duhur. Hari Jumat dikecualikan, hari Jumat mah boleh kita tetap sholat sunat, ya, karena anjurannya adalah sholat 2 rakaat terus-terusan sampai imam naik mimbar. Sedangkan imam naik mimbar itu menjelang adzan duhur kan gitu. Berarti boleh untuk hari Jumat. Ada 5 waktu terlarang: ketika sudah subuh sampai matahari terbit, ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala sebelum adzan duhur, ketika sudah sholat asar sampai matahari terbenam, dan ketika matahari terbenam. Dikecualikan di hari Jumat, yaitu kita masih boleh sholat mutlak menunggu imam sebelum imam naik mimbar, begitu ya. Nah, kemudian juga mengagungkan sunnah beliau dan meyakini kewajiban mengamalkannya, serta meyakini bahwa sunnah beliau berada satu tingkat di bawah Al-Quranul Karim yang wajib diagungkan dan diamalkan adalah termasuk bagian dari mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lebih tepat tidak perlu menyebut tingkatan, yang lebih tepat adalah Al-Quran dan As-Sunnah dianggap satu paket. Jadi karena ada orang juga yang mengatakan itu mah hadis, ini mah ayat. Tapi kalau hadis itu menjelaskan ayat, ya sudah jelas gitu, itu satu paket, tidak boleh dipecah-pecah, ya. Misalnya gini ya, ini contoh yang sering terjadi di masyarakat, yaitu ada ayat yang berbunyi wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan mendapat kecuali yang telah dia usahakan. Tapi ada hadis yang mengatakan ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, ibuku pengen berhaji tapi keburu meninggal. Aku sudah berhaji, bolehkah aku berhaji lagi untuk menghajikan ibuku? Maka jawabannya huji anha, Rasulullah SAW membolehkan. Nah, itu tidak boleh dipertentangkan, ya. Karena wa laisa lil insani illa ma sa'a ini umum sifatnya. Tidaklah seseorang akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, sedangkan anaknya bagian dari usahanya juga. Ketika anaknya menghajikan dia, ya boleh gitu. Ada hadisnya, itu masalahnya. Artinya itu satu paket, ya. Contoh lain, kalau ada seseorang punya utang saum, lalu anaknya tahu, ya, ibu saya sebelum meninggal dia punya utang saum 7 hari, tapi tanggal 2 Syawal sudah keburu meninggal, ya, maka hendaklah dibayar oleh anaknya, ya, utang saumnya itu kalau dia tahu, gitu. Itu ada hadisnya juga, ya, gitu. Nah, jadi itu
menunjukkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan berarti ini Al-Quran ini Sunnah, kalau ada Sunnah yang bertentangan dengan Al-Quran dibuang, bukan. Tapi Sunnah itu bagian dari kelengkapan memahami Al-Quran. Nah, di sini perlunya kita tunduk kepada dalil, karena kadang-kadang orang yang mengatakan itu hadis, ini ayat, lalu ini dibuang, itu bukan berarti dia sudah betul dalam berdalil mendahulukan Quran, tetapi dia sebenarnya mendahulukan akal. Sebenarnya dia sedang mendahulukan akal. Kenapa hadis harus ditolak? Tinggal difahami dengan cara yang benar saja tadi. Ini merupakan perkecualian, atau ini merupakan kekhususan, atau ini justru malah penjelasan dari yang umum kepada yang khusus dan lain sebagainya. Makanya di sini perlu fuqaha, ya, orang-orang yang faqih memahami dari dalil bagaimana menjadi hukum, ya, karena ada dua mainstream dalam mengamalkan Islam. Ada jalur fuqaha, ya, orang-orang yang memahami dalil secara mendalam. Ada jalur muhaddisun, ya, orang-orang yang memang kekeh karena ayat dan hadis, tapi kadang-kadang berbeda dengan fuqaha ini, ya. Fuqaha ini pemahamannya lebih mendalam. Kalau muhaddisin sebenarnya dia lebih teguh, lebih yakin kepada ayat dan hadis, tapi kadang-kadang tidak fleksibel, kadang-kadang kurang memahami apa yang tersirat, dari ayat maupun hadis. Meskipun pada suatu sisi akan ada titik temu, ya. Titik temu yaitu karena orang-orang muhaddisun ini yakinnya yang kuat, kalau fuqaha ini pemahamannya yang kuat. Nah, kayak begitu. Ini perbedaan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk fuqaha, ya. Imam Malik termasuk muhaddisun, tetapi akhirnya mereka bertemu, ya, karena Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, ya. Begitu juga Imam Ahmad, ya. Kalau Imam Ahmad lengkap dua-duanya, ya, muhaddisun ya fuqaha, ya. Kalau Imam Ahmad, beliau termasuk yang menulis hadis, yaitu musnad, dan beliau pun termasuk salah satu imam yang 4 dari imam-imam Ahlus Sunnah, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya disebut satu tingkat di bawah Al-Quranul Karim itu juga kurang tepat, tapi kita sebut paket, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu sama-sama wahyu ilahi, sama-sama dari Allah, hanya bedanya kalau Al-Quran mah firman Allah, kalau As-Sunnah mah wahyu ilahi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan cara beliau, ya, bukan langsung mengutip ini firman Allah, ya, kecuali hadis qudsi, ya. Itu hadis qudsi pun Allah telah berfirman, misalnya Rasulullah SAW menyebutkan begitu, lalu disebut hadis qudsi, itu redaksinya tetap dari Rasulullah SAW, gitu, ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita yakini redaksinya langsung dari Allah. Makanya orang yang belajar tahsin, belajar baca Al-Quran, itu sanadnya tidak seperti sanad hadis. Kalau hadis itu dari Bukhari atau dari Muslim, dari fulan, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Tapi kalau orang yang belajar Al-Quran, sanadnya itu dari Asim misalnya, dari Hafiz dan seterusnya, dari Rasul, dari Jibril, dari Muhammad, nah gitu, dari Allah, gitu, dari Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau membaca ayat itu dengan sanad itu biasanya sanadnya sampai kepada Allah, gitu. Kalau baca Al-Quran, nah begitu, itu yang disebut orang yang baca Al-Quran dengan bersanad, yaitu dari Rasul, dari Jibril, dari Tuhannya, yaitu dari Allah. Nah, kayak begitu, itu sanad tilawah, sanad baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Nah, begitu. Dan ini tadi harus kuat keyakinan kita, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah adalah wahyu, dan wahyu itu tidak mungkin salah, tinggal pemahaman kita. Kita harus memahami wahyu itu dengan benar, ya. Kemudian sunnah adalah wahyu dari Allah juga, sebagaimana firman-Nya, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Namun ada hal-hal tertentu yang kalau ditegaskan bahwa itu bukan wahyu, kita juga harus paham. Contohnya, ketika terjadi perang Badar, Rasulullah SAW
menyuruh para sahabat, mari kita berbase camp, bermarkas di tempat ini. Maka ada seorang ahli perang bertanya, ya Rasulullah, apakah ini pendapatmu atau wahyu dari Allah? Kata Rasulullah, ini pendapatku. Apakah kamu punya pendapat lain? Menurut kami, mereka datang kepada kita, lalu kalau nggak salah itu perang Uhud ya, karena itu sudah janjian. Kalau perang Ahad itu tidak disangka-sangka ya. Perang Uhud itu sudah janjian. Kita harus ke tempat mata air yang paling besar. Lalu mata air yang lain kita tutup saja. Kita uruk gitu kan, kita uruk ya. Karena mereka yang datang kan janjian di Bukit Uhud gitu. Oh ya, itu strategi yang bagus. Akhirnya Rasulullah SAW ngikut kepada pendapat tadi. Karena ada dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka ketika urusan itu masih bisa dimusyawarahkan ya. Yang bukan urusan Quran dan Sunnah, bukan urusan ayat dan hadis, tapi urusan keduniawian. Contoh lain, ada orang-orang yang bercocok tanam dan menjadi petani kurma. Lalu mereka biasa mengawin-awinkan kurma itu langsung dengan manual oleh manusia ya gitu. Sementara kalau tidak dibegitukan, maka tinggal menunggu angin menerbangkan bubuk jantan ke putik sari betina kayak gitu supaya berbuah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan biarkan saja dia kawin itu ya, bunga jantan dan betinanya itu supaya berbuah dengan alam. Ternyata akhirnya panen mereka kurang bagus. Maka kemudian pada mengeluh, ya Rasulullah, kami menuruti anjuranmu, tetapi ternyata kurang bagus. Padahal kami dulu dengan mengawin-awinkan sendiri si kurmanya, misalnya kurma kecil yang manis dikawinkan dengan kurma besar yang kurang manis, akhirnya jadi kurma besar yang manis, kayak begitulah ya gampangnya. Maka disitulah keluar hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu lebih tahu kalau itu urusan dunia kamu ya. Kalau urusan dunia ya itu tanya dulu, saya ini pendapatnya ini urusan duniawi, itu bukan wahyu, itu hanya anjuran saya aja. Jadi sekarang bolehlah kamu lakukan yang biasa kamu lakukan, nah gitu ya. Ini asal mula hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau makana min amri dinikum fa ilayya wa makana min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Kalau urusan agama harus merujuk kepadaku, tapi kalau urusan dunia kamu lebih tahu, yang penting jangan melanggar syariat. Nah ini ya, jadi ada hal-hal yang harus kita pahami tadi secara fikih, bahwa dalam hal ini masih dalam kategori dunia. Kategori dunia itu al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu dibolehkan hatta yakuma dalilu ala nahi, sampai ada larangan. Adapun urusan ibadah, al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yakuma dalilu ala al-amr. Asal daripada ibadah itu haram sampai ada perintahnya. Ya, kadang-kadang saya juga suka dikritik, Ustadz bilang ini bidah, itu bidah, Ustadz sendiri pakai HP, Ustadz sendiri pakai mobil. Ya, mobil dan HP mah urusan dunia. Jadi jangan salah kaidah ya. Kalau kalian berzikir sekian ribu kali, membaca sekian kali dengan harapan akan dapat pahala tanpa ada dalil, nah itu yang haram karena tidak ada perintah. Ini bisa ngerti nggak? Jadi betulkan dulu cara menyikapi dalil. Cara menyikapi dalil itu, kalau berniat ibadah, berniat taqarrub harus jelas ada perintahnya. Tapi kalau ini urusan dunia, yang penting tidak ada larangan. Yang penting kamu tidak dilarang, dan tujuannya juga akhirnya untuk akhirat ya gitu. Itu ya, kita kadang-kadang tadi salah dalam berpikir, lalu memvonis saja. Ustadz mengatakan bidah, dia sendiri bidah katanya, pakai jam tangan, pakai HP, pakai mobil, nggak pakai unta katanya. Itu mau urusan dunia, beda lagi ya gitu ya. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh ragu dan meremehkan as-sunnah ya. Juga tidak boleh mempertanyakan sunnah, baik itu dalam hal mensahihkan atau mendoifkan jalur dan sanadnya atau keterangan maknanya, kecuali jika dia punya ilmu dan dengan dasar kehati-hatian ya. Jadi sunnah itu dari sisi riwayah dan dari sisi diroyah itu harus dengan ilmu. Dari sisi riwayah, apakah hadis ini sahih, hasan, doif, itu harus ada jelas ilmunya. Bahkan yang paling gampang yaitu merujuk saja. Hadis ini disahihkan oleh
Imam Dahabi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, hadis ini disahihkan oleh Syekh Arnaud ya, dan lain sebagainya. Kalau kita tahu pakar hadis, cukup dengan mereka mensahihkan hadis ini gitu kan. Kemudian soal diroyah, yaitu soal isi hadisnya, maka jangan sampai mempertanyakan. Kalau kita belum mampu, kita tetap harus meyakini walaupun tidak bisa mengamalkannya. Contohnya apa? Contohnya hadis sahih ya, yang menyatakan kalau ada lalat masuk ke dalam tehmu, ke dalam minumanmu, maka tenggelamkan saja lalat itu, karena di salah satu sayapnya ada penyakit, tapi di sayap yang berikutnya ada obatnya. Berarti apa? Tenggelamkan terus diminum. Dibuang lalatnya mah, jangan ikut diminum ya. Lalatnya dibuang, kita tetap minum. Tapi kalau kita belum tega atau masih takut, ya sudah, saya sih tahu hadis itu tapi saya nggak mau minum. Tapi kita tidak menolak hadis itu yang penting ya. Paham nggak? Ini kalau lalat sulit paham, ada lagi bahas di dalam surat An-Nisa ayat ketiga ya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba ya, wa in hiftum alla ta'dilu fawahidah ya. Kamu nikahi wanita yang baik-baik itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau kamu takut tidak adil, cukup 1 saja ya. Nah, kita ternyata penakut semua, cuma berani 1. Tapi kita tidak boleh mengingkari kalau ada orang yang bisa menikah 2, 3, 4. Itu contoh lain ya. Kita kalau bisa tadi minum yang dimasuki lalat itu, bismillah, mudah-mudahan dapat pahala ya, walaupun ada resiko tadi. Tapi yakinlah Rasul nggak mungkin salah. Udah dilelepkan lalatnya, piceun diminum ya. Kumpulin lalatnya, jangan, lalatnya tetap hidup. Nanti kalau udah kering dia tetap bisa terbang ya, biarin aja ya. Nah, begitu juga tadi ya, kalau misalnya ada yang berani menikah lebih dari 1, ya kita salut saja, karena itu mengandung resiko ya. Itu ustadz yang penakut kayak gitu kan, takut tidak adil maksudnya gitu ya. Penakut itu takut tidak adil, kan ayatnya memang begitu, fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak adil, maka cukup 1 saja. Alhamdulillah saya mah sudah 2 kan Pak ya 2 itu di waktu yang berbeda di waktu yang berbeda. Terakhir, pada zaman sekarang banyak orang bodoh yang terlalu lancang terhadap sunnah Rasul, khususnya para pemuda yang baru berada pada tahap awal belajar. Mereka mensahihkan dan mendoifkan hadis sembarangan. Mereka menilai cacat sebagian perawi hanya berbekal baca buku. Ini tentu sangat membahayakan diri mereka sendiri secara khusus dan umat secara umum. Maka hendaknya mereka takut kepada Allah dan mau menahan diri. Bahkan ada yang berani, saya boleh dong berkomentar dengan ayat ini menurut pendapat saya, ya nggak bisa kan gitu. Kan ada juga, dan ada ayat lain yang mengatakan kalau kamu ingin adil terhadap istri-istrimu, kamu tidak akan pernah mampu. Berarti kesimpulannya karena kamu nggak pernah bisa adil, maka tidak boleh menikah lagi. Itu salah. Yang dimaksud tidak mampu adil itu adil secara hati. Tapi kalau adil secara pembagian masih bisa ya, yaitu tetap saja jatahnya sapoe sewang gitu. Kalau punya 2 berarti kan 3 hari di rumah pertama, 3 hari di rumah kedua, 1 hari di masjid ya. Kalau punya 3 berarti 2 hari di rumah pertama, 2 hari di rumah kedua, 2 hari di rumah ketiga, 1 hari di masjid. Nah kalau punya 4 lebih hebat lagi, 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari, 3 hari di masjid. Nah itu baru adil ya, teori teori. Jadi intinya yang tidak bisa adil itu adil secara apa? Secara hati ya, secara hati. Ada salah seorang teman saya ya, dia seorang ustadz dan dia ya dianggap oleh orang lain tidak adil terhadap istri-istrinya ya. Jadi sekarang tinggal di istri mudanya, anaknya ada 4, istri pertama juga anaknya ada 4. Dia tinggal di istri mudanya, tapi istri tuanya juga nggak mempermasalahkan, tapi orang-orang berkomentar. Karena saya penasaran, ketika ketemu saya nanya, antum teh kumaha tuh nikah deui teh kalah ka berat kanu ngora gitu kan. Antum nggak tahu, kita tuh ada kesepakatan, yaitu istri tua kan anak-anaknya sudah gede, sedangkan anak-anak yang kecil butuh sosok bapak. Maka saya berunding di antara istri-istri itu, istri tua lebih banyak dikasih biaya, tapi yang muda
dikasih waktu, dan mereka sudah sepakat itu. Dan ternyata terbukti ketika dua istrinya diajak umroh bareng, ibu-ibu yang melihat itu, kalian ini kakak beradik atau maru gitu. Jadi sangat akur gitu keduanya. Begitu dari istri pertama menikah, istri kedua itu mendukung juga gitu kan. Jadi didampingi bertiga kan, biasanya kan kalau menikah mah cuma berdua ya. Ini mah terang-terangan mereka bertiga. Ini bertiga, ini berdua. Ya kayak begitu. Jadi itu yang bagus sebenarnya, yaitu adil itu bisa tadi secara fisik, secara pembagian atau secara kesepakatan, ya, secara kesepakatan. Kenapa? Karena Ummu Salamah menganggap saya ini sudah tua, saya tidak perlu Rasul tidur di rumahku. Saya kasihkan jatah saya kepada Aisyah. Nah, itu kan sepakat kan? Bukan berarti Rasul tidak adil. Ini paham kan Bapak Ibu? Lah orang nggak praktek iya, ini mah teorinya aja gitu. Jadi adil itu adalah secara dunia. Yang tidak bisa adil itu secara hati. Adil itu ya secara tadi kesepakatan atau secara pembagian, nah, kayak begitu. Nah, oleh karena itu walaupun sudah punya ilmu yang hebat, hukum yang hebat, jangan sampai kita bersikap dolim karena hati kita cenderung untuk tidak adil tadi. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah waris. Dalam masalah waris, kadang-kadang ketika kita merasa itu menguntungkan, akhirnya kita seolah-olah berhukum. Ini kita harus berhukum dengan hukum Allah. Padahal sebenarnya itu karena dia lebih menguntungkan, ya, lebih dapat pembagian yang lebih besar. Nah, ini perlunya menjaga hati, ya. Makanya apa? Yang penting beres secara syariat, saya dapat pahala di akhirat. Jangan sampai ini jadi masalah, ya. Sebab ada juga orang yang kekeh, misalnya secara hukum Allah yang namanya gonogini itu tidak ada. Jadi ketika bapak meninggal, ibu tidak punya apa-apa. Ibu hanya berhak mendapatkan berapa? Dari suaminya dia hanya dapat 1/8. Tapi ketika dihitung misalnya ternyata dari harta yang ada ini 2/3-nya punya bapak, 1/3-nya punya ibu. Harusnya ada model itu. Makanya istilah gonogini di KUA itu bukan berkaitan dengan waris, tapi berkaitan dengan mana harta yang merupakan bagian dari harta warisan, gitu ya. Jadi bukan kaitannya. Jadi sangat dolim anak-anak yang mengatakan begitu bapak meninggal ibu tidak punya apa-apa. Itu dolim kalau menurut saya. Masa ibu yang mendampingi bapak nggak punya apa-apa ketika bapaknya meninggal, kan aneh kan gitu. Makanya harus diperjelas dulu. Perjelas dulu mana yang merupakan harta ibu, atau tadi istilah KUA gonogini. Kalau tidak ada kejelasan langsung dibagi 2 saja, setengahnya punya ibunya. Karena toh kalau ibunya mati juga nanti kena kepada anaknya lagi kan gitu. Jadi jangan langsung dianggap ibu nggak punya apa-apa begitu bapak meninggal. Itu dolim tuh anak-anak yang begitu, ya. Iya, bisa kan dihitung juga bisa, atau tadi disepakati dihitung aja kira-kira ibu pantasnya ngambil dulu lah 1/3 sebelum ngambil warisannya yang 1/8 kan gitu. Itu yang benar gitu kan. Jangan sampai dengan alasan ini hukum nih, nggak ada gonogini dalam Islam. Itu keterlaluan, ya. Gonogini itu bukan soal bagian dari hukum waris, bukan, tapi menentukan mana yang disebut harta warisan, mana yang bukan, mana yang disebut harta si mayit, mana yang bukan. Toh di antara harta si mayit juga nanti ada yang harus dibayarkan untuk utang dulu, dikeluarkan untuk wasiat, dikeluarkan untuk pemakaman, kayak begitu. Itu sama, gonogini juga disisihkan untuk pasangan, nah kayak begitu ya. Itu bagiannya seperti itu. Nah, ini supaya jelas bagi orang-orang yang katanya taat hukum tapi mendolimi ibunya sendiri gitu. Katanya dia taat hukum tapi dia malah mendolimi ibunya sendiri. Itu keliru, ya, salah besar. Makanya perlu ada orang yang dihormati oleh semua, ya, yaitu ustadz misalnya atau siapa yang mendudukan itu dengan benar, atau panggil saja langsung KUA, ya. Tapi ustadz kalau manggil KUA kan jelas ada gonogini, ya sudah, yang jelas dia akan menjelaskan dasarnya, ya. Panggil saja KUA karena KUA mah berkekuatan hukum untuk bagi waris. Cuma masalahnya kalau sampai ke pengadilan, urusan warisan itu sampai ke pengadilan, nanti negara mengambil negara mengambil berapa persen gitu dari harta warisan itu. Memang ada aturannya kalau sampai pengadilan. Jadi lebih baik musyawarah, jangan sampai ke pengadilan, tapi
dengan orang yang mengerti hukum itu ya kalau soal warisan. Ini contoh bahwa urusan hati itu jangan sampai membuat kita mengubah hukum, jangan sampai membuat kita mencari hal yang menguntungkan diri sendiri semata ya. Nah, selanjutnya nanti bagaimana kewajiban menaati dan meladani Rasulullah SAW pasal 2, tolong diingat ya. Pasal 2 dari kewajiban mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana meneladani dan mentaati beliau. Ya, meneladani dalam hal ibadah, mengikuti sunnah, mentaati dalam hal berhukum kepada syariat dengan taat dan tidak bermaksiat ya. Cukup atau masih ada pertanyaan ya, dipersilahkan. Mangga Pak. 1 2 Bapak dulu silahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ini masalah setelah tahiyat akhir. Ya. Situ setelah sholawat kan ada tambahan. Ya. Kalau ini kami Di jahannam min adabil qabri ya dan seterusnya. Ya. Dajjal ya. Nah itu apakah ada hadisnya itu yang disampaikan waktu itu misalnya oleh ahli saya ada tambahan? Oh ya ada. Bahkan banyak tambahannya. Kalau doa-doa sebelum salam selain Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, boleh begitu atau boleh disatukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu boleh. Redaksinya macam-macam tapi kurang lebih sama. Nah, adapun redaksi berlindung daripada Dajjal juga ada. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ada lagi hadis dari Mu'adz bin Jabal, bacalah setiap akhir salat ya di sebelum salam baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu lebih baik dibacanya sebelum salam. Walaupun boleh dibaca di luar salam, tapi itu dibaca di akhir setiap salat. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu ada lengkap dalam kitab Hisnul Muslim, doa-doa sebagai benteng bagi orang Islam. Ada doa sebelum salam, itu ada ya. Nanti kalau di internet itu cari aplikasi apa doanya nanti tanya doa sebelum salam dalam sholat. Itu ada beberapa. Contoh lain adalah Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu juga doa sebelum salam. Jadi banyak, kalau kita baca semua lila pasti salamna gitu. Tapi kalau jadi imam ya dibatasi sajalah tong lila teh. Kan kita juga suka heran kadang-kadang ada imam salamna teh mani lila, berarti dia hafal banyak doa-doa gitu. Berbaik sangka saja. Mun urang karek nepi ka masih dajjal ya sudah alhamdulillah. Itu ada hadisnya, Pak. Jadi dan masih ada hadis-hadis yang lain gitu tentang doa sebelum salam. Jadi jangan khawatir ya. Cuman tidak harus dibaca semua ya. Yang paling utama cukup sampai sholawat itu sudah memenuhi syarat ya. Tapi kalau kita pakai tadi sampai masih dajjal juga boleh, lanjutkan lagi sampai wahusni ibadatika juga boleh, lanjutkan lagi sampai la ilaha illa anta juga boleh, dan seterusnya kalau kita tahu. Dan sebaiknya itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri, kalau jadi imam ya maklumilah masjid itu makmumnya kadang-kadang suka dehem-dehem atau batuk-batuk gitu. Nah imam itu salam-salam am gitu. Jadi ada hadis-hadis lain tentang sebelum salam. Silakan bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sebetulnya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu sudah lengkap dan memang saya sangat senang sekali. Saya mengambil dari golongan terakhir munafik maksudnya. Nah sekarang banyak umat Islam ya, umat Islam ini dia sering ke masjid, sering mengaji, tidak tahu tentang hukum, tapi sikap yang dia lakukan itu sudah keluar dari hukum Islam banyak ya. Kemudian dia juga suka debat dengan saya, kenapa sih Islam itu musyrik dengan bid'ah? Kan sekarang cabang modern katanya. Saya
mengungkapkan bahwa itu adalah ketentuan di Al-Quran dan Al-Hadis. Nah mungkin itu saya ingin menjelaskan dari Ustaz. Terus yang kedua, masalah politik ya, politik. Kadang-kadang di umat kita sendiri tentang politik ini dianggap remeh gitu. Padahal terus terang saja dalam kehidupan keseharian khususnya di negara kita itu terus terang itu maaf ini aliran kapitalis dan komunis itu sangat menyentuh sekali di negara kita. Nah ini kadang-kadang orang Islam sendiri kalau kita perusahaan dia kita bisa makan. Nah ini mohon juga disampaikan. Dan ketiga mungkin apa yang disampaikan kepada dari Pak Ustaz itu sebetulnya apa yang disampaikan itu betul ya, karena orang kadang-kadang sungkan kalau memang orang itu istilahnya yang tadi penolakan ke masjid itu sebetulnya betul, jadi diserahkan kepada DKM. Kadang-kadang kenapa sih nggak boleh begitu? Nah ini mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ketika dia masih sholat, apalagi masih mau berjamaah, lalu beda pendapat, itu jangan sampai kita vonis munafik dulu. Mungkin kita beda pendapat saja, atau dia belum mengerti bahwa itu tidak sesuai sunnah gitu ya. Kemudian ketika kita yakin kita mah ada dalilnya, dia mah nggak ada dalilnya, ya sudah. Kita mungkin nggak bisa melanjutkan untuk meyakinkan dia. Kita berbeda saja, tapi kita tetap berteman sebagai jamaah masjid. Itu satu dan tiga ya, satu dan tiga ya. Kemudian yang kedua tadi soal politik ya. Politik itu sebenarnya bagian dari perjuangan yang harus dilakukan umat Islam untuk mewujudkan perintah Allah, yaitu harus berhukum kepada syariat Nabi Muhammad. Itu sebenarnya. Nah, permasalahannya sekarang orang berpolitik pun, orang menang pun jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur, tetap saja hukum yang dipakai kan bukan hukum Islam sekarang ini. Jadi harusnya mikir tuh ustadz-ustadz kalau berpolitik tuh dia berperan apa nanti kalau jadi anggota DPR, kalau jadi bupati. Kalau dia bisa, misalnya ada beberapa ya bupati, misalnya saya pernah cerita Bupati Tangerang itu namanya tuh Tajul Arifin gitu ya, disuruh meresmikan suatu jembatan, disuruh menyembelih domba lalu dikubur kepalanya, dia langsung menolak, nggak mau, ini mah musyrik gitu kan. Dan dia mungkin itu zaman Pak Harto, dia mungkin disoroti ya, tapi dia konsisten, saya mau orang beriman, saya orang Islam, nggak mau ini melakukan kemusyrikan. Nah, terus juga tadi ada umat Islam yang tertipu ya, yang sekarang menjabat, yang dulunya suka mengobarkan peninggalan leluhur, bahkan mengatakan pokoknya agama Sunda Buhun mah lain Islam gitu kan. Tapi sekarang karena membebaskan pajak kendaraan, pokoknya perhatian terhadap anak jalanan, jadi katipu umat teh. Menganggap itu penting deui soal akidahna, da ieu mah bagus. Ya itu juga pasti ada maksudnya. Ada maksudnya dia sekarang tampil di Jawa Barat, pengen punten ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti nggak usah dimasukkan di YouTube aja, ini pesen Garudi ya. Tapi ini kan jangan sampai tertipu, kita tahu track recordnya dia tuh banyak mendahulukan yang luar Islam begitu kan. Nah mungkin ada yang mengorbitkan nanti supaya jadi RI 1, tapi untungnya kan sulit di Indonesia jadi RI 1 kalau bukan orang Jawa ya. Saya mah masih ada nama Jawa, masih mungkin, tapi saya nggak mau nyalon kan gitu. Kalau bukan orang Jawa sulit, itu salah satu kenapa Anies Baswedan nggak jadi pada dasarnya gitu. Kalau bukan orang Jawa mah susah Pak gitu. Di Indonesia masih menganut begitu gitu kan. Ini juga kayaknya pengen dia naik gitu kan. Sekarang tampil menawan di Jawa Barat gitu kan, kemungkinan gitu. Tapi intinya jangan lupakan soal rapot merah akidahnya, karena suatu saat bisa muncul itu. Dan sekarang pendukungnya luar biasa loh. Saya sampai dapat postingan di WA, ini khutbah Id yang menyentuh hati dari gubernur kita, padahal dia sedang ngasih sambutan. Itu kan bohong besar itu. Khutbah Id menyentuh hati, padahal sambutan lain khutbah Id itu yang begitu-begitu aja sampai gitu. Intinya mah kita tetap mengakui ada penyejahteraan terhadap masyarakat ya. Tapi kan itu juga ada maksud ya. Contoh misalnya, kenapa denda pajak yang lalu itu dihapuskan?
supaya orang bayar gitu kan. Kan bayar untuk dihapuskan, nah itu untuk dihapuskan dia tetap terbayar gitu kan. Ya, supaya orang bayar, lalu pemasukan jadi banyak. Memang yang dulu dihapuskan, tapi kita jadi terikat bayar terus. Pinter itu mah, memang menolong katanya kendaraan yang tadinya mati bisa hidup lagi gitu. Ya itu, tapi insya Allah kita tidak juga melupakan kebaikannya dari sisi duniawi. Ya kita doakan saja, kata Agim, kalau memang kita nggak milih dia, terus jadi doakan lah semoga Allah membimbingnya untuk menjadi muslim yang lebih baik gitu. Nah itu jalan tengahnya begitu ya. Tapi jangan lupakan bahwa kenapa dulu kita curiga kepada dia itu karena dari sisi akidah. Tapi kalau sudah jadi gimana lagi? Kalau sudah jadi ya diingatkan, didampingi supaya jangan sampai menyebarkan penyimpangan dari sisi syariat Islam ya. Jangan sampai menyalahi syariat Islam. Baik, karena sudah siang ya, mohon maaf bagi penanya yang lain, nanti boleh bertanya langsung saja. Kita tutup saja, semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita semua, serta Allah menjaga ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Bisa kita lanjutkan lagi di bulan Syawal ini dan selanjutnya, dan itu menjadi ciri amal kita diterima, dan semoga Allah menyampaikan lagi kita semua kepada Ramadan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'id alaina syahra Ramadan awaman adidatan wa azminatan madidah wa nahnu asihha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Makasih. Ya, taqabbalallahu minkum. Ya, makasih. Ya. Taqabbalallahu minkum. Amin. Sama-sama. Ya. Taqabbalallahu minkum. Nuhun, Pak. Wah, Pak Agus. Lan? Teu acan gaduh incu abdi mah. Teu acan gaduh incu, teu acan gaduh anak deui. Belum.